Perkenalkan, nama saya Maria Trinitas Janleudio, NIM 20110034. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan menganalisis modus-modus kejahatan yang sering terjadi, dampak yang ditimbulkan, dan juga usulan penyelesaiannya. Kita masuk ke latar belakang. Untuk perkembangan masyarakat era kini, yaitu industrialisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi, maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang kemudian menciptakan dunia tatanan baru. Internet sendiri merupakan salah satu aspek yang mengalami perkembangan sangat pesat. Internet sudah menjadi salah satu kewajiban dalam hidup saat ini. Fakta tersebut juga mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Untuk kasus kejahatan cyber di Indonesia sudah banyak terjadi, mulai dari penipuan identitas hingga teror tagihan utang yang bahkan tidak pernah dilakukan. Berbagai kejahatan cyber ini banyak dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lagi. Adapun modus-modus dari cybercrime atau kejahatan cyber, yang pertama itu ada phishing, kedua carding, tiga ransomware, keempat penipuan online, dan kelima konten ilegal. Yang pertama, phishing. Pelaku biasanya akan mengaku dari lembaga resmi melalui sambungan telepon, email, atau pesan teks. Mereka memanipulasi korban supaya mau memberikan data pribadi yang akan digunakan untuk mengakses akun penting milik korban. Phishing bisa mengakibatkan berbagai kerugian antara lain pencurian identitas pribadi. Yang kedua, carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder, sebutan pelaku kejahatan carding. 3. Serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandra data pengguna. Tindakan kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data tidak bisa digunakan lagi. Lalu yang keempat, penipuan online. Nah, penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, pay letter, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Lalu yang kelima ada kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cyber. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong atau fitnah, pornografi, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda, untuk melawan pemerintah yang sah. Lanjut, masuk ke dampak kerugian. Kejahatan cyber seperti phishing, carding, ransomware, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal dapat memiliki dampak kerugian yang signifikan pada individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak kerugian yang ditimbulkan antara lain sebagai berikut. Untuk phishing, kejahatan phishing dapat memiliki berbagai dampak kerugian yang signifikan
antara lain kehilangan keuangan. Phishing seringkali bertujuan untuk mencuri informasi keuangan seperti nomor kartu kredit, kata sandi perbankan, atau informasi akun lainnya. Dampaknya dapat berupa penarikan uang ilegal dari akun-akun bank korban atau pembelian yang tidak sah yang mengakibatkan kerugian finansial. Berikut pencurian identitas. Phishing dapat menghasilkan pencurian identitas di mana penjahat cyber menggunakan informasi pribadi yang dicuri untuk melakukan tindakan ilegal atau memperoleh kredit atau layanan lain atas nama korban. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan masalah hukum serius. Berikutnya, kerusakan reputasi. Perusahaan yang menjadi sasaran serangan phishing dapat mengalami kerusakan reputasi yang signifikan. Jika pelanggan atau klien kehilangan kepercayaan dalam perusahaan karena kebocoran data atau penipuan, hal ini dapat mempengaruhi citra perusahaan. Berikutnya lagi, kerusakan keamanan data. Keberhasilan serangan phishing dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi dan rahasia perusahaan. Ini dapat menyebabkan masalah keamanan data, pelanggaran privasi, dan bahkan sanksi hukum jika perusahaan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Lalu kehilangan waktu dan produktivitas. Individu atau karyawan yang terjebak dalam serangan phishing mungkin harus menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Ini dapat mengganggu produktivitas dan menyebabkan frustrasi. Lalu ketidaknyamanan emosional. Berikutnya lagi penyebaran malware. Beberapa serangan phishing melibatkan pengiriman malware ke perangkat korban. Malware ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat, mencuri data, atau memungkinkan akses ilegal ke sistem. Yang kedua, untuk kejahatan carding, memiliki dampak kerugian yang bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk keberhasilan penjahat dalam aktivitas carding. Nah, berikut beberapa dampak kerugian yang mungkin terjadi. Kerugian keuangan korban. Salah satu dampak paling langsung dari carding itu adalah kerugian keuangan bagi pemilik kartu kredit atau debit yang menjadi korban. Penjahat dapat menggunakan informasi kartu yang dicuri untuk melakukan pembelian ilegal, menarik uang tunai, atau melakukan transaksi lain yang merugikan pemilik kartu. Kartu dicabut atau dikunci. Nah, setelah terdeteksi bahwa kartu kredit atau debit telah menjadi sasaran carding, penerbit kartu mungkin akan memutus kartu tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemilik kartu yang harus mendapatkan kartu baru dan memperbarui informasi pembayaran mereka. Berikut kerusakan reputasi penerbit kartu. Kejahatan carding juga dapat merugikan reputasi penerbit kartu kredit atau bank yang terlibat. Penerbit kartu dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi negatif jika terus-menerus menjadi target carding. Lalu ketidaknyamanan bagi korban. Selain kerugian finansial, korban carding mungkin mengalami ketidaknyamanan dan stres karena harus menghadapi konsekuensi dari penipuan kartu kredit atau debit. Yang ketiga yaitu ransomware. Dampak kerugian dari kejahatan ransomware dapat sangat merugikan, baik secara finansial maupun dalam hal kerusakan data dan operasional. Beberapa dampak kerugian dari serangan tersebut itu kerugian keuangan. Korban serangan ransomware seringkali dihadapkan pada keputusan untuk membayar tebusan kepada penjahat cyber agar dapat mengakses kembali data mereka. Pembayaran tebusan ini dapat mencapai jumlah yang signifikan dan tidak ada jaminan bahwa data akan dikembalikan setelah pembayaran dilakukan. Yang kedua itu kerusakan data. Ada kemungkinan bahwa data yang dienkripsi oleh ransomware tidak dapat dikembalikan setelah serangan. Ini bisa mengakibatkan kehilangan data yang berharga, termasuk file bisnis, catatan transaksi, dan informasi penting lainnya. Berikutnya, downtime bisnis. Serangan ransomware dapat menyebabkan downtime operasional yang signifikan bagi perusahaan. Perusahaan mungkin tidak dapat mengakses sistem, basis data, atau file penting selama serangan yang dapat mengganggu operasional
dan menyebabkan kerugian finansial. Berikut kerusakan reputasi. Jika serangan ransomware menyebabkan kebocoran data atau informasi rahasia perusahaan, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan reputasi yang signifikan. Kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis dapat rusak. Selanjutnya, biaya pemulihan. Setelah serangan, perusahaan mungkin perlu menghabiskan banyak sumber daya, waktu, dan uang untuk membersihkan sistem, mengembalikan data yang hilang, dan meningkatkan keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Berikut kerusakan psikologis. Serangan ransomware dapat memberikan dampak psikologis pada karyawan dan pemilik bisnis. Mereka mungkin mengalami stres, kekhawatiran, dan kebingungan karena menghadapi situasi serangan. Kecemasan dan ketidaknyamanan masyarakat. Serangan ransomware yang menyasar layanan publik atau lembaga pemerintah dapat menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan masyarakat secara umum. Masyarakat mungkin merasa tidak aman jika data sensitif atau layanan penting menjadi target serangan. Yang terakhir, penegakan hukum dan sanksi. Penjahat ransomware yang tertangkap dapat menghadapi penyelidikan dan penuntutan hukum. Beberapa yurisdiksi telah memulai memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap pelaku ransomware. Yang keempat yaitu kejahatan penipuan online. Dampak kerugian dari kejahatan penipuan online yang umumnya terjadi yaitu kerugian keuangan. Korban penipuan online dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Mereka mungkin telah membayar uang atau memberikan informasi keuangan kepada penipu. Kedua, kehilangan identitas. Penipuan online seringkali melibatkan pencurian identitas, di mana penipu menggunakan informasi pribadi korban untuk keuntungan pribadi mereka. Ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan hukum bagi korban. Kerusakan reputasi. Jika penipuan online melibatkan perusahaan atau lembaga, mereka dapat mengalami kerusakan reputasi yang signifikan. Korban penipuan yang melibatkan perusahaan bisa mengalami kehilangan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu stres dan gangguan emosional. Korban penipuan online seringkali mengalami stres dan ketidaknyamanan emosional. Mereka mungkin merasa marah, kecewa, atau cemas karena menjadi korban penipuan. Berikutnya lagi, kehilangan waktu. Mereka yang terlibat dalam penipuan online mungkin harus menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh penipuan tersebut. Ini dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hidup. Selanjutnya, kerugian keamanan data. Beberapa penipuan online dapat melibatkan upaya peretasan untuk mencuri data sensitif dari perusahaan atau individu. Ini dapat mengakibatkan pelanggaran data dan risiko keamanan informasi yang serius. Selanjutnya lagi, ketidaknyamanan sosial. Masyarakat secara umum bisa merasa tidak aman ketika tindakan penipuan online semakin meningkat. Ini bisa mengganggu rasa aman dalam bertransaksi dan berinteraksi secara online. Yang terakhir itu pemulihan biaya. Korban penipuan mungkin harus mengeluarkan uang dan sumber daya tambahan untuk memulihkan kerugian dan mengamankan data mereka. Ini termasuk biaya pemulihan keamanan dan perlindungan terhadap penipuan di masa depan. Yang kelima itu dampak kerugian pada kejahatan konten ilegal. Beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, dampak psikologis dan emosional. Orang yang secara tidak sengaja atau disengaja terpapar konten ilegal seperti pornografi anak-anak atau konten kekerasan dapat mengalami dampak psikologis dan emosional yang serius. Ini termasuk stres, trauma, dan gangguan emosional lainnya. Yang kedua itu pelanggaran hukum. Penyebaran atau konsumsi konten ilegal adalah pelanggaran hukum di banyak yurisdiksi. Orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dikejar hukum dan menghadapi tuntutan pidana. Yang ketiga itu kerusakan reputasi. Perusahaan, platform online, atau individu yang terlibat dalam penyebaran konten ilegal dapat mengalami kerusakan reputasi yang serius. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, klien, atau mitra bisnis.
Yang keempat, dampak sosial. Konten ilegal dapat merusak norma-norma sosial dan moral dalam masyarakat. Ini juga dapat menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan anak-anak dan keberlanjutan lingkungan online yang sehat. Yang kelima, kerusakan privasi. Pemilik konten ilegal mungkin mengumpulkan data pribadi dari individu yang mengakses konten tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Yang keenam, ketidakamanan online. Konten ilegal juga bisa mengandung malware atau link ke situs web berbahaya yang dapat membahayakan keamanan perangkat dan data pengguna. Yang ketujuh, penggunaan ilegal sumber daya publik atau swasta. Produksi atau penyebaran konten ilegal dapat memanfaatkan sumber daya publik atau swasta secara ilegal, yang dapat merugikan perusahaan atau pemerintah. Yang ke-8, kesulitan menghapus jejak konten. Meskipun upaya dilakukan untuk menghapus konten ilegal, jejak konten tersebut di internet dapat tetap ada. Ini membuat pekerjaan penegak hukum dan regulator lebih sulit. Selanjutnya, kita ke dampak hukum. Kejahatan phishing, carding, ransomware, penipuan online, dan kejahatan konten ilegal memiliki dampak hukum yang serius, dengan konsekuensi berpotensi berat bagi pelaku kejahatan jika tertangkap dan diadili oleh otoritas yang berwenang. Dampak hukum yang pertama itu dari phishing. Ada beberapa dampak hukum yang umumnya terkait dengan kejahatan phishing. Yang pertama itu pelanggaran Undang-Undang ITE atau Undang-Undang serupa. Banyak yang yakin tindakan phishing melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE atau undang-undang serupa yang melarang penipuan dan pemalsuan identitas online. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk mengejar pelaku kejahatan di dunia maya. Yang kedua, tuntutan hukum. Penjahat phishing yang tertangkap dapat menghadapi tuntutan hukum yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Ini bisa berarti tindakan hukum perdata dan atau pidana tergantung pada sifat dan tingkat kejahatan. Yang ketiga itu penyelidikan oleh penegak hukum. Otoritas penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap tindakan phishing dan mencari pelaku kejahatan. Ini termasuk pengumpulan bukti, pelacakan digital, dan koordinasi dengan penyedia layanan internet. Yang keempat, sanksi hukum. Sanksi hukum untuk pelaku phishing bisa beragam tergantung pada hukum yang berlaku dan kerusakan yang disebabkan. Sanksi hukum mungkin mencakup denda, penjara, atau hukuman lain yang ditentukan oleh pengadilan. Yang kelima, restitusi dan ganti rugi. Pengadilan dapat menghukum pelaku phishing untuk membayar restitusi kepada korban, mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka, atau membayar denda sebagai hukuman. Yang keenam, sita barang bukti. Otoritas penegak hukum dapat menyita perangkat komputer, perangkat penyimpanan data, dan aset digital lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan phishing. Yang ketujuh, larangan akses internet. Pengadilan dalam beberapa kasus dapat memberikan larangan akses internet atau memblokir akses komputer kepada pelaku phishing sebagai bagian dari hukuman atau pengawasan. Yang berikutnya lagi untuk kejahatan carding. Dampak hukum dari kejahatan carding itu bisa bervariasi tergantung pada akurasi dan tingkat kejahatan yang terlibat. Beberapa dampak hukum dari kejahatan tersebut, yang pertama itu pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Carding melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen di banyak pengiklan. Hal ini karena carding melibatkan penggunaan kartu kredit atau debit dengan cara ilegal yang dapat merugikan pemilik kartu. Yang kedua, Undang-Undang Penipuan. Carding seringkali melibatkan tindakan penipuan yang dapat melanggar Undang-Undang Penipuan di banyak negara. Ini terkait dengan usaha untuk menggunakan informasi kartu yang dicuri dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Yang ketiga, pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer. Secara kebetulan, carding dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer. Hal ini terjadi terutama ketika penjahat menggunakan teknik komputer atau cyber untuk mencuri atau memproses data kartu.
Yang keempat, data pelanggaran undang-undang perlindungan. Ketika carding melibatkan peretasan atau pencurian data dari perusahaan atau situs web, ini dapat melanggar undang-undang perlindungan data yang berlaku. Menangani data kartu kredit dengan tidak aman atau melanggar hukum adalah tindakan yang serius. Yang kelima, tuntutan pidana. Penjahat carding yang tertangkap dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada pengembalian mereka. Hal ini dapat mengakibatkan denda, hukuman penjara, atau hukuman pidana lainnya. Yang keenam, kerugian sipil. Selain tuntutan pidana, pemilik kartu kredit atau pihak ketiga yang terlibat dalam kasus carding dapat menggugat penjahat carding untuk mendapatkan ganti rugi finansial sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan. Yang ketujuh, investigasi internasional. Carding adalah kejahatan lintas batas, dan penjahat carding mungkin juga menjadi target hukum di pengakuan luar negeri yang merasa mempengaruhi tindakan mereka. Selanjutnya, untuk kejahatan ransomware. Dampak hukum dari kejahatan tersebut melibatkan beberapa aspek yang serius. Beberapa dampak hukum yang dapat ditimbulkan dari serangan ransomware adalah sebagai berikut. Pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer. Ransomware adalah pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer dengan banyak kesalahan. Tindakan ini melibatkan akses ilegal ke sistem komputer, peretasan, dan pemerasan yang semuanya melanggar hukum. Yang kedua, tuntutan hukum dan penuntutan. Penjahat ransomware yang tertangkap dapat menghadapi tuntutan hukum. Pihak penegak hukum seperti polisi cyber dan penyelidikan akan mencoba untuk melacak dan menangkap pelaku serangan. Yang ketiga, hukum. Hukuman untuk pelaku ransomware bisa mencakup denda, penjara, atau hukuman lainnya tergantung pada hukum yang berlaku dan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan. Hukuman ini dapat sangat berat, terutama jika data yang dienkripsi adalah milik pemerintah, rumah sakit, atau perusahaan besar. Yang keempat, sanksi peraturan dan regulasi khusus. Beberapa investor mungkin memiliki peraturan khusus yang mengatasi serangan ransomware dan memberikan sanksi hukum tambahan bagi pelaku serangan ini. Yang kelima, tuntutan perdata. Selain tuntutan pidana, korban ransomware juga dapat menggugat pelaku serangan dalam tuntutan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Yang keenam, kerjasama internasional. Serangan ransomware seringkali melibatkan pelaku yang berbeda, dan penegakan hukum dapat melibatkan kerjasama internasional untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku serangan. Yang berikutnya, dampak hukum dari kejahatan penipuan online. Pelanggaran Undang-Undang Penipuan. Penipuan online melanggar Undang-Undang Penipuan di banyak penipuan. Undang-undang ini melarang tindakan penipuan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau merugikan korban. Kedua, penuntutan hukum. Jika penipuan online ditemukan dan dilaporkan, penegakan hukum dapat mengambil tindakan untuk mengejar dan menuntut pelaku penipuan di pengadilan. Yang ketiga, denda dan sanksi pidana. Pelaku penipuan online yang terbukti bersalah dalam pengadilan dapat dikenakan denda dan sanksi pidana seperti hukuman penjara. Besarnya denda dan hukuman tergantung pada tingkat kejahatan dan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, pengembalian kerugian kepada korban. Pengadilan dapat menghukum pelaku penipuan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Pengembalian kerugian ini dapat mencakup denda atau kompensasi finansial kepada korban. Yang kelima, penyelidikan oleh otoritas penegakan hukum. Otoritas penegak hukum dapat melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku penipuan secara online. Ini termasuk bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan teknologi untuk melacak jejak pelaku digital. Yang keenam, pengawasan dan pemantauan. Setelah dihukum, pelaku penipuan mungkin akan dikenai pengawasan atau pemantauan oleh otoritas penegakan hukum untuk mencegah kejahatan terulang kembali. Yang ketujuh, tindakan hukum sipil.
Selain tuntutan pidana, korban penipuan online juga dapat mengajukan tuntutan hukum perdata terhadap pelaku penipuan untuk mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya, untuk kejahatan konten ilegal. Dampak hukum dari kejahatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis konten dan pelanggaran hukum yang berlaku. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat kejahatan konten ilegal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum. Penyebaran dan produksi ilegal melanggar undang-undang tentang kejahatan konten komputer, perlindungan anak, dan undang-undang yang melarang penyebaran materi ilegal. Kedua, tuntutan pidana. Pelaku kejahatan konten ilegal dapat diadili dan menghadapi tuntutan pidana berat, hukuman yang mungkin termasuk penjara jangka panjang dan denda besar. Yang ketiga, pendaftaran sebagai pemilik seksual. Jika tindakan yang melibatkan pornografi anak-anak, pelaku yang tertangkap biasanya diharuskan mendaftar sebagai pemilik seksual, yang berarti identitas mereka akan dicatat dalam data dasar pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat. Keempat, penyusunan aset. Pemerintah dapat menyita aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal, termasuk uang dan properti yang diperoleh melalui penyebaran konten ilegal. Yang kelima, pengawasan pembebasan bersyarat. Jika terjadi pembebasan bersyarat, pelaku kejahatan konten ilegal dapat dilindungi dengan ketat oleh otoritas setempat. Pelanggaran bahkan yang kecil terhadap persyaratan-persyaratan bersyarat dapat mengakibatkan kembali ke penjara. Yang keenam, kerugian finansial. Pelaku kejahatan konten ilegal mungkin dihukum dengan denda besar yang harus mereka bayarkan sebagai hukuman tambahan. Yang ketujuh, pengawasan dan pengawasan seumur hidup. Dalam beberapa kasus, terutama jika melibatkan kejahatan seksual terhadap anak-anak, pelaku mungkin ditempatkan di bawah pengawasan seumur hidup, yang berarti mereka akan terus diawasi oleh otoritas setempat bahkan setelah selesai menjalani hukuman penjara mereka. Kita lanjut ke dampak sosial. Kejahatan cyber seperti phishing, carding, ransomware, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal memiliki dampak sosial yang serius pada masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang dapat timbul akibat kejahatan-kejahatan cyber tersebut. Yang pertama itu ketidakpercayaan dalam transaksi online. Masyarakat mungkin merasa tidak aman saat bertransaksi online karena takut menjadi korban kejahatan cyber. Ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan dalam perdagangan elektronik dan layanan perbankan digital. Yang kedua, ketakutan akan kehilangan privasi. Orang mungkin merasa tidak aman tentang privasi online mereka karena kejahatan cyber dapat mencakup pencurian identitas dan enkripsi data pribadi. Hal ini dapat meningkatkan kecemasan akan privasi digital. Yang ketiga, stigma dan persepsi negatif. Korban kejahatan cyber, terutama yang melibatkan penipuan online atau konten ilegal, mungkin menghadapi stigma sosial. Orang mungkin menganggap mereka kurang berhati-hati atau ceroboh, padahal mereka sebenarnya adalah korban. Yang keempat, kecemasan terhadap anak-anak dan remaja. Penyebaran konten ilegal yang melibatkan anak-anak dan remaja dapat menyebabkan kecemasan orang tua terhadap keamanan anak-anak mereka di internet. Orang tua mungkin merasa khawatir anak-anak mereka menjadi korban atau terpapar konten yang tidak pantas. Yang kelima, ada ketidaksetaraan akses internet. Masyarakat yang kurang sadar akan teknologi atau memiliki batasan akses internet mungkin menjadi target yang lebih mudah bagi penjahat cyber. Ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses teknologi dan pendidikan cyber. Yang keenam ada peningkatan kejahatan sosial. Kejahatan cyber dapat memberi dorongan pada peningkatan kejahatan sosial di masyarakat. Misalnya, orang yang menjadi korban penipuan online mungkin merasa terdesak untuk mencari cara-cara ilegal untuk mendapatkan kembali uang mereka. Yang ketujuh ada mengganggu ketertiban sosial. Serangan ransomware yang mengganggu layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur penting lainnya dapat mengganggu gangguan sosial.
Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya layanan kesehatan, penutupan sekolah, atau ketidakstabilan dalam infrastruktur publik. Yang terakhir yaitu krisis kepercayaan dalam institusi dan layanan online. Kejahatan cyber dapat merusak kepercayaan masyarakat dalam institusi dan layanan online. Jika perusahaan atau lembaga seringkali menjadi korban kejahatan cyber, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada mereka. Oke, selanjutnya, usulan penyelesaian. Penanganan kejahatan cyber seperti phishing, carding, ransomware, penipuan online, dan kejahatan konten ilegal memerlukan pendekatan yang beragam, mencakup tindakan hukum dan pendidikan. Oke, beberapa usulan penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama, untuk kejahatan phishing sendiri, ada 3 usulan penyelesaian. Pendidikan dan kesadaran publik, teknologi keamanan, dan pelaporan tindakan hukum. Untuk yang pertama, pendidikan dan kesadaran publik. Edukasi publik tentang teknik phishing dan cara mengidentifikasinya dapat membantu individu menjadi lebih waspada. Berikutnya, teknologi keamanan. Penggunaan alat keamanan seperti filter spam dan perangkat lunak keamanan email dapat membantu mendeteksi email phishing. Yang berikutnya itu pelaporan dan tindakan hukum. Memiliki prosedur pelaporan dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu menindak pelaku phishing. Kedua, untuk kejahatan carding, penggunaan sistem keamanan yang kuat. Penggunaan teknologi keamanan seperti verifikasi 2 faktor untuk transaksi kartu kredit dapat mempersulit carder. Berikut itu pendidikan publik, memberikan informasi kepada publik tentang praktik keamanan saat berbelanja online dan bertransaksi kartu kredit. Selanjutnya itu penegakan hukum. Mengadopsi undang-undang yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk menangani pelaku carding. Yang ketiga, untuk kejahatan ransomware, yaitu backup rutin, melakukan backup data secara rutin dan menyimpannya di lokasi yang terpisah dapat membantu pemulihan setelah serangan ransomware. Yang kedua itu pencegahan malware, menggunakan perangkat lunak anti-malware dan firewall yang kuat untuk melindungi sistem dari serangan ransomware. Yang ketiga itu tidak membayar tebusan. Nah, menghindari membayar tebusan karena tidak ada jaminan bahwa data akan dikembalikan dan pembayaran hanya mendorong lebih banyak serangan. Untuk kejahatan yang keempat, penipuan online. Usulan penyelesaian itu pendidikan tentang penipuan, edukasi publik tentang berbagai jenis penipuan online dan bagaimana mengidentifikasinya. Berikutnya itu pelaporan penipuan, memiliki saluran pelaporan penipuan online yang mudah diakses dan prosedur penegakan hukum yang efektif. Terakhir itu verifikasi identitas. Pihak yang memproses transaksi online sebaiknya memeriksa identitas dan otoritas pembayaran dengan cermat. Lalu untuk kejahatan yang kelima itu konten ilegal. Usulan penyelesaiannya yaitu pendekatan hukum yang ketat. Menerapkan undang-undang yang ketat untuk mengatasi penyebaran dan produksi konten ilegal. Lalu selanjutnya itu kolaborasi dengan platform online. Kerjasama dengan platform online untuk menghapus dan melaporkan konten ilegal. Yang berikutnya itu edukasi dan kesadaran. Edukasi publik tentang bahaya dan konsekuensi dari konsumsi konten ilegal serta cara melaporkannya. Nah, usulan ini mencerminkan upaya holistik untuk mengatasi kejahatan cyber yang beragam. Penting untuk melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam usaha-usaha ini untuk menciptakan lingkungan cyber yang lebih aman. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan, yaitu kejahatan cyber seperti phishing, carding,
Ransomware, penipuan online, dan kejahatan konten ilegal itu merupakan ancaman serius bagi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari kejahatan ini mencakup kerugian finansial, kerugian data, kerusakan reputasi, dampak psikologis, dan ketidakamanan secara umum. Untuk melindungi diri dan mengatasi ancaman ini, diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup pendidikan, teknologi keamanan, dan tindakan hukum. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih.